Pansus DPRD Kota Probolinggo melakukan klarifikasi soal kasus pungli penerimaan karyawan di RSUD Dr. Muhammad Saleh sebagaimana diungkap dalam surat terbuka yang beredar dalam aksi demo beberapa waktu lalu. Dalam klarifikasi pansus ini terungkap ada 12 dari 60 mantan PTT RSUD yang merasa tanda tangannya dalam surat terbuka itu dipalsukan. Klarifikasi atas surat terbuka yang dikirim ke Presiden Joko Widodo itu dilakukan Pansus DPRD pada Kamis 24 Maret 2022 sekitar pukul 11 siang. Dalam klarifikasi itu hadir sejumlah ex-PTT RSUD. Nah, beberapa dari mereka mengaku sama sekali tidak bertanda tangan di atas surat pernyataan. Salah satunya diungkapkan oleh perwakilan mantan PTT atas nama Dani Supriyadi. Dia mengaku tidak pernah menulis soal surat pernyataan pembayaran kepada salah satu oknum di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Meski pernah hadir dalam kegiatan perkumpulan dengan aliansi LSM Peduli, Dani menyatakan tidak pernah sama sekali menuliskan surat pernyataan. Dani mengetahui namanya dicatut dalam surat pernyataan tersebut dari kolega mantan PTT atau saat membaca di sosial media. Dani menyatakan tidak menulis maupun bertanda tangan. Oh, tidak saja cuma hadir. Apa tidak hadir? Apa tidak hadir sama sekali? Apa ada beberapa kali terus kemudian pasal kemarin dari tidak ada. Apakah memang tak pernah hadir sama sekali? Pernah hadir satu kali. Oh, saya tahunya surat pernyataan ini setelah ada demo kemarin. Setelah ada demo kemarin. Ini muncul, terus saya dikasih tahu nama saya ada di situ. Saya lihat bukan tulisan saya, terus saya menulis dengan tanda tangan karena ini siapa soalnya mesti saya melengkap. Selain Dani, hal senada disampaikan 11 ex-PTT RSUD yang menghadiri forum klarifikasi di ruang sidang utama DPRD. Mereka mengaku juga tidak mengetahui pasti siapa yang bertanda tangan atas namanya. Sementara itu, anggota Pansus dari fraksi PKB Syaifuddin mengatakan bahwa Pansus telah mengundang 60 karyawan untuk datang. Namun hanya 12 orang karyawan yang hadir dan memenuhi panggilan Pansus. Menurutnya, Pansus mengundang 60 orang bukan 128 orang mantan PTT RSUD. Pemeriksaan ini untuk mengusut kasus penerimaan pungli karyawan terhadap oknum di RSUD. Selanjutnya, menurut Syaifuddin, hasil pemeriksaan dan klarifikasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Hukum, BKD, RSUD, terus Inspektorat. Nah, yang terakhir itu kita juga dengan aliansi semuanya sudah diundang, termasuk karyawan. Dan karyawan itu sekarang ini sebetulnya awal 30, satu pun tidak ada yang hadir. Kapan itu, Pak? Kemudian Kemarin. hari apa itu? Kemarin sudah ada. Terus hari ini karena 30 kita coba tidak ada yang hadir, maka seluruhnya 60 kita undang hari ini. Ternyata yang hadir dari 60 itu 12 orang. Itu kan 128, kenapa hanya 60? Nah, karena kita mau mendalami kaitannya dengan surat pernyataan itu. Nah, kenapa kok tidak 128? Karena 128 ini sudah kita proses baik bagaimana dia direkrut dan bagaimana selanjutnya. Nah, kaitannya dengan 160 ini kan kita belum tahu, belum pernah dibahas di RSUD apa. Nah, dengan aliansi pun dia tidak akan membahas ini sebelum 128. Tadi saya itu ada padahal 128 itu adalah juga bagian daripada 60 ini yang membuat surat pernyataan. Maka dari itu tadi memang awal 11, kemudian ada yang masuk lagi satu terlambat, sehingga jumlahnya 12. Dari 12 itu ternyata seluruhnya tidak pernah merasa menulis nama dan juga menandatangani kaitannya dengan surat pernyataan itu. Apalagi dia tahu surat pernyataan langsung secara fisik itu tidak pernah. Mereka semuanya dari ke-12 orang itu ada yang tahu surat pernyataan secara fisik itu di sini, dan ada tahu
hanya tahu lewat medsos, lewat FB, ada yang tahu lewat dikirim ke WA-nya. Itu akan ditelusuri nanti oleh Pansus. Pansus ini hanya karena dibatasi oleh waktu, kita cukup penjelasan itu bagi kami sudah cukup. Rencananya kapan ke? Nah, untuk ke Jakarta. kementerian itu kita dijadwal siap diterima oleh Kemendagri itu dijanjikan hari Senin. Maka kita mungkin berangkat naik bus dari sini Minggu pagi. Minggu kita berangkat, Senin kita ditemu, mungkin hari Selasa itu kita sudah pulang di sini dan melanjutkan apa yang menjadi agenda ini. Laporan Muhammad Angga, Tadatude TV.